Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fahuwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Faqala habibuna sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin yang Allah muliakan, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita sama-sama dapat mengikuti kegiatan taklim kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nantinya bermanfaat, dan yang kita harapkan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah, para sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Melanjutkan pembicaraan kita. Fa in qila, jika ditanya orang, fahal siwal ujubi wariya min qadihin fil amali. Jika ditanya orang, adakah selain ujub dan riya itu yang mencidrakan dalam amal? Jadi orang bertakun adalah lain pada ujub dan riya itu nama binasakan atau merusak amal. Nah, kemudian qila lahu, jadi dijawab kata orang bahwa amal ibadah kita selain daripada dua ini banyak lagi. Ujub dan riya ini termasuk penyakit batiniyah yang menghancurkan amal kita atau merusak amal ibadah kita. Maksudnya merusak pahala amal ibadah kita. Nah, ada sebagian ulama mengatakan sesungguhnya seseorang inna haqqal abdi ayyatahaffaza fil amal min asyarati asya. Jadi hak kita sebagai hamba itu sebenarnya bukan saja ujub dan riya ini yang kita pelihara amal kita ini daripada dua macam penyakit yang ada di hati kita ini, tetapi juga ujar ulama ada 10 macam yang harus kita jaga amal kita ini daripada penyakit-penyakit ini. Nah pada antaranya pertama adalah an-nifaqi atau an-nifaqu, boleh kita baca. Pertama adalah nifaq. Nifaq itu apa? Sifat munafik. Yang kedua kena riya, termasuk adalah riya. Dan yang ketiga takhlid. Takhlid itu apa? Beramal di dalamnya ada tercampur nang lain-lain. Amalan kita ini tabuat juga termasuk selain daripada Allah. Termasuk lagi yang mencidrakan amal kita wal manni wal adza. Man itu apa? Maungkit-ungkit kaina, menyambat kebaikan kita kepada orang lain, sehingga yang orang lain yang kita berbuat baik tadi yang jadi sakit hati. Nah, itu namanya man. Wal adza termasuk juga apa? Kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata jujur tapi menyakitkan. Ikam ni genannya pegalangan masih jami'in tak diberi tapi disambat, adza. Termasuk juga wan nadamah, menyesal. Nyesal. Aku jadi nyesal nang itu. Semalam nang itu kebantu. Tahu-tahu inya apa ya? Dia sudah dibantu, wah ini mana hiran-hiran. Kada perlu kita. Buai. Kena insyaallah ulun jelaskan. Termasuk lagi wal ujub. Nah tadi kagum dengan diri kita.
termasuk juga menyakit. Inilah adalah termasuk mencidrakan amal kita. Kemudian wahasarah, wal hasarah ini Pak kasal, hati ini Pak jingkil. Ada nang kada sesuai lawan kehendak. Jadi kebaikan tadi lalu timbul di hati dengan rasa jingkil. Termasuk juga watahawun. Apa tahun nih? Manggempang-gempang, mainting-inting. Itu termasuk mencidrakan amal, kan? Termasuk juga wa khaufil lamatin wa khaufi malamatin nas, takutan celaan manusia. Beramal berbuat baik sambat urang dahakun. Supan benar sambat urang padahalnya berbuat baik. Sudah maksiat sambat urang kada supannya, sudah berbuat kebaikan supan. Celaan manusia bahjan itu nak Pak alimnya. Panyungsungnya kalanggar, panyungsungnya ke masjid, panyungsungnya ini. Nah kayak Pak amalimnya sambat urang lalu ampih supan. Nah itu apa? Takutan celaan manusia. Nah, sedikit kita jelaskan. Yang pertama tadi di antaranya lah selain pada ujub dan dia sudah tahu kalau termasuk yang mencidrakan amal kita ini. Nampak tadi Bu? Adalah al-azah, itulah menyakiti kata-kata nih Pak. Wahwa ma yasiru ila insan min daradin yaqulu biqaulin aw fi'lin. Arti azah itu baik barang yang sampai kepada seorang manusia atau orang yang kita berbuat baik dari perkataan kita atau perbuatan kita. Misalnya si anu tuh nah jakaam kada aku ini jakaam kada nang ini kada pacang kayak itu hidupnya nyakiti sampai kayaknya sakit hatinya. Yalah jaka kada muntung nampirot aja. Ini misalnya baik anak mani balasan pas kayak itu. Nah, itu masuk menyakiti. Kemudian selanjutnya wan nadamah. Napa nadamah nih? Nadamah itu menyesal Bang. Berbuat baik tapi ketika kada kabul ke hajatnya, mungkin ada imbalan lah. Pas kada sesuai lawan imbalan, lalu nyesal ai hati. Kasal aku jarhan. Dibantu ternyata sudah napa? Sudah dapat mana hira-hiram. Siapa yang salah? Nyesal aku jarhan. Itu tidak membuahkan pahala amal karena ada penyesalan. Mungkin ada untingan tadi. Maaf pula orang kada menyinggung di mana-mana nih. Ini termasuk mencidrakan amal kita, Bang. Jadi ada efek ini nih. Termasuk juga tadi wal khasarah wal ujub lah. Nah, adapun ujub tahsinul mar'i fi'lan nafsihi ala ghairihi wa in kana kabihan wa huwa fitnatul ulama, masyaallah. Fa'zamu biha min fitnati wa huwa min munal mulikat. Nah, ujub ini wa tahsinul mar'i, seseorang ini menganggap baik perbuatannya sendiri atas orang lain, atas apa ya? Ala giri atas orang lain, artinya dia anggapnya inya itu nampak baiknya daripada orang. Ujub lawan diri sendiri, kagum lawan diri sendiri atas perbuatannya. Sekalipun perbuatan itu nang kada baik, wa in kana kabihan, gaweannya kada baik cuma kagum. Tahulah, punya di sana tuh di kampung itu bila lawan aku ini waninya ini kepala ahoy. Napa ya? Ibarat napa nih? Ibarat cupit tuh napa? Dedatunya cupit. Kabihan nang kada baik. Pokoknya bila sidin ucap A di sidin. A tuh mau sudah. B gawian yang kada baik sekali dia ucap ampihan orang. Nah itu walaupun kada baik tahu ujub. Jadi ujub ini sudah kada baik, ujub pulang. Atau nam baik, kenapa nam baik? Pokoknya di sini kadidana lempar aku nih pamitnya beramal pak ibadah. Ialah penyumbangnya, penyadakannya atau pamintarnya atau macam-macamnya. Pokoknya merasa diri lebih baik pada orang lain, itulah ujub. Kagum dengan kebaikan dirinya. Biasanya lah, macam-macam kagum tuh. Kagum dengan kejagawannya lah.
Jaga kagum nak ujub tuh alahan. Ini pemulaan daripada sombong teh. Nah, ini akan merusak daripada amal kita, boy. Kagum melawan diri, mah aku sudah sebanyak sudah beramal. Hampir lagi. Nah, bahaya untuk kan. Jadi iblis jadinya gitu. Ya, hati itu kan ujub ini permulaan yang menghancurkan amal ibadah kita, boy. Nah, adapun kasal ini biasanya pian timbul bisa juga diakibatkan apa ya? Beramal tadudi atau tak tinggal asal rugi benar asal padahal tak tinggalnya tadi bukan dengan sengaja. Napa kanan rasa kasalnya nih kali aman hati ini pak masalan. Nah tuh pian jangan kita. Karena di hati kita atau kada ikhlas dari ini wah ada ikhlas dia biasanya orang yang kasal hati itu biasanya timbul amalannya kada ikhlas. Lalu timbul penyesalan, timbul hati itu kada nyaman. Nah, adapun khaufi alamatin nas, adapun takutnya celaan manusia itu biasanya apa? Itu masalah di sini biasanya dijelaskan lah tahun lah. Kemudian saya tahun, apa tahun nih? Termasuk penyakit yang hancurkan atau menghilangkan pahala amal kita adalah at-tahawun. Ini hati-hati kan. At-tahawun apa? Menggampang-gampang, mainting-inting dalam masalah kebajikan. Nah, bima azzama Allah Subhanahu wa taala aja minta atin. Allah sudah memuliakan apa? Kebaikan, sembahyang, puasa, nuntut ilmu, sedekah, berjamaah, kebaikan-kebaikan itu dibesarkan Tuhan, dimuliakan Allah. Tapi dianggapnya tak ada apa-apa masih. Dipergampangnya kebaikan-kebaikan yang sudah tercantum dalam Quran maupun hadis Nabi. Dianggapnya sembahyang itu biasa aja. Nah, apalagi jangan apa ya? Pak ibadah belum tentu masuk surga. Aku nak ada ibadah ini belum tentunya masuk neraka. Tahun dianggapnya dirimih-rimihkannya kebaikan ini berbahaya. Jadi orang yang mempergampang dalam ketaatan sedangkan Allah Ta'ala memuliakan ini sangat berbahaya pian. Wa warada fil hadis, telah warid dalam satu hadis, innallaha akhfa arba'an fi arba'in. Sesungguhnya Allah kata Rasulullah menyembunyikan, merahasiakan 4 perkara di dalam 4 perkara. 4 hal disembunyikan Tuhan, andaknya 4 hal. 4 perkara di dalam 4 perkara. Yang pertama, akhfa ridahu fi taati. Allah menyembunyikan ridanya di dalam taatnya, dalam mentaatinya. Artinya ridha Allah itu terletak pada ketaatan kita kepada Allah. Jadi semua perintah Allah itu adalah di situ ada pian rahasia Allah menyembunyikan ridanya. Fala tatahawwanu fi syai'in. Fala tatahawwan fi syai'in minha. Maka janganlah kalian anggap inting, janganlah kalian remehkan sesuatu dalam kebaikan tadi. Fala'alla fihi ridahu, barangkalinya yang kita remehkan, yang kita anggap inting kebaikan, padahal disitulah ridha Allah terletaknya pada kita. Contoh, Bu. Kita biasanya umpamanya, contoh misalnya nih, misalnya sembahyang berjamaah, kita anggap inting, biasa aja. Padahal berjamaah itulah terletak keridhaannya. Atau kita umpamanya bersedekah, walaupun sedikit, padahal di dalam sedekah itulah Allah meletakkan ridhanya untuk kita. Atau misalnya kita dalam menuntut ilmu, kita anggap remeh biasa saja, padahal di dalam menuntut ilmu itu barangkali disitulah terletak ridha Allah untuk kita. Atau kita umpamanya menolong orang lain, baik itu perkataan atau perbuatan yang baik, barangkali jadi kita baik kada tahu kan, bahkan kita umpamanya membuang satu duri saja di jalan di hati kita, barangkalinya orang lain ini supaya jangan sampai ada nang mudarat taijak tajung kalak, barangkali disitulah ada ridha Allah untuk kita. Tapi terkadang kita menganggap biasa saja, padahal
Lalu kata Rasulullah, janganlah kalian memperimih mainting-inting kebaikan sekecil apapun. Barangkali kebaikan yang kita anggap berimih, disitulah Allah menjadikan redanya untuk kita. Nah di situ pian akhfaridahu fihi. Kita kada tahu tuh di mana. Kan ada cerita kalau kita seorang ulama sidin ngarang kitab macam-macam ini. Ternyata Pak mungkin kada salah itulah termasuk Imamul Ghazali rahimahullah taala. Imamul Ghazali beliau pada saat mengarang kitab nih, mengarang, datanglah satu ekor lalat apa enggak tahu barang lah. Lalu maisap napa nih? Cinta kadawet kan dah. Nah, maisap sidin biar aja sampai kanyang. Ternyata napa? Dengan berkat itulah sidin membiarkan, maka disitulah Allah jadikan reda untuk kita. Hanya nampak satu ekor lalat. Kita baru kucingnya pak dahulu. Kami tinggal berherat aku makan. Maaf bolah nih misalnya baik. Kebaikan kita padahal atau sabigi gula batu aja kita menjulungi cucu. Amalan yang lain kebaikan belum tentu diterima Allah, tapi dengan kita menyenangkan hati anak cucu tadi hanya sabigi gula batu, barangkalinya Allah jadikan lidah untuk kita hanya dengan satu biji gula batu. Ini misalnya karena tolaklah, itu jangan kita anggap remeh kebaikan ini. Ini kata Rasulullah, akhfaridahu fi ta'atihi fala tatahawwan fi syai'in minha. Allah menyembunyikan bedanya dalam ketaatannya, maka janganlah kalian perinting, jangan kalian anggap remeh pada suatu daripada kebaikan tadi. Itu yang pertama. Nah di sini kita kada tahu di manakah Allah menerima kebaikan kita nih. Jadi samampu kita gawi. Nang jelas nang gana kita gawi, nang halus pun juga kita gawi. Jangan kita menganggap remeh. Yang kedua, wa akhfa ghadabahu fi ma'siyati fala tahqiranna syai'an minha fala'allahu fihi sukhtuhu. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya di dalam maksiatnya, di dalam maksiat kepada Allah, pada maksiatnya. Jadi Allah menyembunyikan murkanya pada maksiatnya, artinya pada perbuatan maksiat kepada Allah. Jadi orang yang maksiat kepada Allah, barangkalinya Allah sembunyikan. Lalu ujar Nabi, fala tahqiranna, maka janganlah kalian anggap remeh, anggap inting sesuatu sedikit pun daripada maksiat tadi. Fala Allah, barangkalinya maksiat yang kita anggap remeh, itulah Allah jadikan murkanya untuk kita. Napa contohnya? Kada apa aja aku ini nampak mutik asam sidin sabigi nang ini ha. Yalah. Buahnya saking banyakan lagi. Sabigi mah ambil bepada kada. Ini misal kita anggap asam sabigi ini kada apa-apa. Padahal napa ya? Barangkalinya murka Allah jatuh pada kita hanya gara-gara kita mengambil sabigi asam murah. Kan ada kisahnya kalau seseorang nang meninggal dunia, ibadahnya, kebaikannya, tuh riwayatnya itu kalau kisahnya nih ada nang kisah nang dibangkit, mungkin salah kisah Nabi Isa alaihissalam kan. Jadi zaman Nabi Isa itu kan beliau tuh dapat menghidupkan orang mati. Jadi dihidupkan ini, ternyata yang dihidupkan ini berapa tahun namanya sudah hidup. Biar bangkit dari kubur, ujar napa laki-laki ini kiamat kan sudah belum. Nah, belum jangan bisa. Nah, kenapa engkau membangkitkan aku? Kenapa aku ingin disuruh oleh orang nang umatnya nih? Artinya mukjizat Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati. Nah, sehingga berceritalah nang dihidupkan tadi, aku selama hidup di dunia banyak ibadah kepada Allah. Tapi kesalahanku hanya napa gara-gara aku napa ya tukang angkut kayu aja. Aku ni tukang angkut kayu, imbah tuh kayu itu napa aku jual, mulai hutan kan aku jual, separuh untuk aku makan, separuh aku sedekahkan. Kemudian sisanya gesan kuitan juga. Jadi gesan berusaha nang separuh tadi gesan disedekahkan, separuh gesan kuitan. Satu ayat mengatakan juga
laki-laki ini ma'amil upah ma'antar kayu. Ma'antar itu antar kayu, tiba-tiba gigi kesulitan. Imbah kesulitan patah hal penting kayu ngene dikuitakan ka gigi. Lalu dibuang. Nah, kada sadar bahwa itu ampun orang. Maka disitulah aku menjadi apa? Di alam kubur rasa penderitaan. Hanya apa? Mengambil ganting kayu orang, dipatah dan dibuang. Barangkalinya menganggap remeh. Nah, jadi kemaksiatan sekecil apapun jangan kita anggap inting. Barangkalinya nang kita anggap inting itulah yang menjadikan kita mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Itu banyak tuh pian. Nanggana ada apa nih ampun Tuhan, tapi ternyata nang halus itu nang dipandang apa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama ada mengatakan kalau doa nih tuh perlu baik doa tuh. Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta fal ihsanu la yanfa'u ma'al bughdi minka wal isaatu la yadurru ma'al hubbi minka. Tuh bagus doa tuh pian. Ulun sering mendengar ini bacaan doa ini dibaca oleh almarhum kan Pak Haji Mualim Kiai Haji Abdullah Gawang. Jadi ulun yang mengucap ulun sering kan panasirin. Doa itu kan bagus. Ya Allah, jadikanlah dosa saya itu dosa kecil. Ya Allah, jadikanlah dosa kami nah halus nih. Tapi dosa yang Engkau cintai. Sayyi'ati man ahbabta, kejahatan atau dosa kecil tapi dicintai Tuhan. Wala taj'al hasanatina, dan janganlah Engkau jadikan ya Allah kebaikan kami tapi kebaikan yang Engkau murkai. Fal ihsanu, maka kebaikan itu lampau tidak akan ada faedahnya beserta murkamu ya Allah. Wal isaatu la yaduru, sedangkan keburukan dosa itu tidak akan memudaratkan kami kalau Allah Ta'ala cinta. Nah, ampun Tuhan, insyaallah. Yalah. Nggih, Allah itu doa luar biasa tuh pian. Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Fal ihsanu la yanfa'u ma'al bughdi minka wal isaatu la yadurru ma'al hubbi minka. Nah, itu kita napa bagus membaca doa ini, Pak. Insyaallah. Tambulun kan ingat deh itu. Kembali. Nah, jadi kita jangan menganggap remeh maksiat nih, boy. Barangkalinya maksiat yang kita anggap biasa itulah yang Allah jadikan murka untuk kita. Naudzubillah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wa akhfa sirrahu fi khalqihi fala tahqiranna minhum ahadan fala'alla sirru fihi. Yang ketiga, Allah menyembunyikan sirnya, rahasianya. Maksudnya kan rahasianya kan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita. Allah menyembunyikan rahasianya pada makhluknya, pada hambanya. Maka janganlah kalian menganggap remeh, intingkan menganggap remeh orang lain. Kita ma'asidin itu apa? Dianggap yalah orangnya apa sederhana, kehidupannya sederhana, semua sederhana, kadidan yang istimewanya jangan. Barangkalinya orang yang kita anggap beri bisa jadi sidin itu boleh jadi seorang waliullah, boleh jadi seorang yang dicintai Allah. Nah, padahal barangkalinya kata beliau, kata Rasulullah nih, barangkalinya Allah menjadikan rahasia pada seseorang tadi yang kita anggap remeh, padahal orang itulah yang punya kedalaman makrifat kepada Allah. Contoh pian yang paling jelas dalam kitab Marakhil Ubudiyah, antara cerita imam kita apa namanya ya tadi nang Imam Ghazali dengan Imam Ahmad, adingan daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kan sembahyang, Imam Ahmad di belakang. Ketika sembahyang Imam Ghazali ini menjadi imam, Imam Ahmad bin Hambal mufarakah. Beberapa kali setelah mufarakah, rupanya Imam Ghazali ini tahu. Kemudian ditanyakan, kemudian berkata setelah keluar, ujian Imam Ghazali menyampaikan kepada orang tuanya, ya umi, wahai mama, wahai ibu, tu andingku tu nah. Ahmad Ghazali itu setiap kali aku jadi imam, ini mufarakah terus.
Sedangkan aku ini kan punya murid ribuan, terkenal, masyhur. Nah, kenapa ading aja mau parakah? Nah, kena ujian nang kuitan ini kan aku nagurakan ini, apa masalahnya ikam jadi mau parakah daripada kakak kamu nih kan? Ini betul menyepanakan anak sanak nih. Nah setelah itu ketika naik Imam Ghazali cuma pintar nih kada mau pedangwan, pintar nih kan kuit aneh selama dia pintar. Lalu caranya kayak putusnya lawan kuitan loh. Badu nih, jangan langsung ditampur. Kuitan ada aja. Nah disampaikan oleh sang kuitan, kenapa anak ikam lawan kakakmu tuh kan jadi ikam mufarakah. Nah ujian Imam Ghazali, Ahmad Ghazali menjawab, bolehlah kita mengikut orang imam mun imam ini benajis. Bolehlah kita mengikut imam kalau imam ini benajis. Itu jawaban. Nah setelah keluar masuk pulang Imam Ghazali takunin apa jawaban ading teh. Ujian adingmu menjawab, bolehlah imam itu diikut amun imam benajis. Oh jangan jadi kada boleh. Keingatan bahwa waktu jadi imam itu Imam Ghazali ini keingatan masih di hati tabayang hendak menyempurnakan karangan sidin yaitu masalah bab haid. Bab haid itu kan bab nipas, bab darah, masalah darah. Lalu habang ini. Waktu sembahyang keingatan belum talah lagi menyempurnakan masalah haid atau masalah darah. Jangan Imam Ghazali berarti ading ni kada hulu kasap pada aku. Tahun ini. Yang hati-hati ini menyebut pada kasap juga. Nah setelah itu besok harinya datangilah le Imam Ghazali ini. Wahai ya akhi, wahai saudaraku kan aku baca pun di mana ikam baguru. Ikam di mana belajar? Nah ini wanita cerdas, di mana ikam belajar? 2-3 kali mengutik manusik ading nih dah pun memadahkan. Jadi ujian Ahmad Ghazali ini, wahai kakak pian tu kai murid ribuan, bulang saling ganalan, jubah saling ganalan, ngang kitab pulang, lah tering masyhur pulang, kada mungkin pian tu nah kada pintarnya ading nih, mahamak-hamak kakaknya. Cuma dengan kakak ini kan buju-buju niat ingin ingin menghilangkan sifat-sifat yang tercela tadi, nang masalah ujub, riya, sum'ah, takabur, anak benar. Supaya terbuang, hilang, terkikis daripada hati ini. 2-3 kali hanya disampaikan. Kalau pian ingin nang buju-buju hendak baguru, pian hakunlah. Artinya pian hakunlah. Artinya menuruti apa nang disuruh sidin. Ujar Imam Ghazali, aku siap. Kayak apa tetap siap. Nah artinya hendak tuh bang. Nah pian tahulah. Tuh nang di seberang rumah kita tuh nah. Tuh nang tukang jahit sandal nang itu. Sidin ini tukang jahit sandal aja, pakaian sederhana, tukang jahit sandal. Ambil lupa jahit sandal, bayangkan. Kadida nama ngira sidin seorang waliullah, seorang ulama. Kadida. Tukang ambil lupa jahit sandal. Kadida memandangnya, dia tahu badan itu seorang waliullah. Melihat Imam Ghazali konyok-konyok rancak meliwati sidin tuh, kada tahu bahwa nang dilibati ini orang hebat. Berkaitan dengan ini, kita jangan menganggap remeh orang lain. Dia sudah tahu hanya paraki asid ini di paraki 2-3 kali kan ojek Imam Ghazali, ya Syekh, ulun minta maaf, minta reda, ulun hendak belajar lawan pian. Ulun hendak belajar pian. Ojek asid ini ikam pengikut banyak, murid banyak ribuan, terkenal pulang, ulama masyhur. Aku ini tukang jahit sandal, yalah, mayu sehari makan sehari di tukang jahit sandal. Pangikut tadi dah sidin, pada sidin ada punya murid rahasia, ada orang aja. Nah, ada aja yang jadi tetap ulun hendak baguru lan pian. Nah, beberapa kali akhirnya jadi kalau mau pian sekali 2 kali kada mau. Bila muncul ya dapat sekali tulak sidin, 2 kali sampai beberapa kali hanya terima sidin. Uji sidin mun ikam masih hendak, nah kalau hendak buju hendak besok pasal kita. Besok contohnya pasar Rabu kah. Nah pasar besok ikam besok pakai jubahmu yang paling harta.
Kemudian pakai bulangmu yang paling hebat tuh. Nih, sasapu nah. Judung mesti sasapu. Karena ikam waktu hari pasar itu dari ujung ke ujung, nih sasapu nih bawa. Sapui pasar nih. Dan jubahmu itu jangan diangkat. Marah tapair nang apa? Itu Masya Allah. Jadi pian nih maaflah kita nih makin alim, makin berilmu, makin tinggi derajat, makin ngalih membuang sifat sombong ujub nih pian. Makin orang tuh berilmu, makin punya jabatan dan tahta, makin sulit menghilangkan sifat ujub ini. Karena tinggi sudah. Yang ini sulitnya tuh pian. Jadi lebih baik caranya tuh kan menyandah nyaman benar pian Masya Allah. Jadi ujubnya mulih sulit mana. Tapi yang namanya Imam Ghazali ini memang sudah kuat niat beliau, tetap pian gawi. Iya pada besok harinya tuh namuir sidin tuh banyak abadalak mata. Ada mengatakan bahkan guru kita ini sudah majnun, kada waras lagi. Sampai itu. Nah ternyata dari kejauhan dari belakang ini sang guru tadi mendoakan kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, bukakanlah hati muridku Imam Ghazali, Ahmad Ghazali. Doanya waliullah. Maka pada saat itulah kata Imam Ghazali, pada saat aku menyapu pasar tadi, dan pada saat aku meletakkan jubahku yang aku anggap hebat tadi, maka disitulah terbuka hijab dan aku dapat memandang arasy. Dengan batinnya disitulah terbuka makrifat, disitulah pertama kali aku makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuang sifat ujub. Jadi hijab kita adalah yaitu sifat diri kita sendiri. Jadi ujub ini riya sum'ah nang kada baik itulah nama dinding kita dengan Allah. Nah, itu nomor ketiga nih. Makanya jadi kan apa aja Rasulullah wa ahfasirrahu fi khalqihi fala tahkiranna minhum ahadan fa'ala Allah siru fihi. Maka Allah menyembunyikan rahasianya pada satu makhluknya. Maka janganlah kita merimihkan seseorang barangkali rahasianya ada pada seorang yang kita anggap remeh tadi ya. Itu nomor ketiga ya. Kita tadi jangan menganggap orang kayak apa, tetapi barangkali lebih baik pada kita. Dalam ilmu tasawuf pun kita pun dia pernah perlukan beradab. Kita melihat kakanak. Barangkali kakanak ini lebih baik pada aku. Kenapa? Kakanak ininya dosanya kata berarti ada. Aku ini sudah banyak berdosa. Tuhan sudah banyak makan uyah. Berarti aku yakin kakanak ini lebih baik pada aku. Itu memandang kakanak. Memandang orang tua. Sidin Tuhan sudah banyak beramal beribadah. Ada aku ni anom amal sedikit pulang maksiat banyak. Berarti aku yakin sidin Tuhan ini lebih baik pada aku. Nah, tawaduk ulang kita. Memandang orang maksiat pun juga kita jangan marah kita lebih baik pada orang maksiat. Barangkalinya ia maksiat ini Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Sedangkan aku ini belum tentu diterima Tuhan. Atau sebaliknya kan aku maksiat. Nah, berarti aku yakin inya ini lebih baik pada aku. Itu tawaduknya nih dia. Bahkan memandang orang kafir pun orang kayak ini kadang memandang lebih baik dirinya. Barangkalinya kayak namunnya Islam, inya semua dosanya diampuni Allah. Sedangkan aku musyah naudzubillah keluar Islam bisa menjadi orang yang kada selamat hidupnya. Nah, jadi inilah tawaduk itu biar kita kada tahu tuh biar nasihat. Inilah dalam pandangan batinnya atau pandang tasawuf. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, wa akhfal mauta fi waqtihi. Kata Rasulullah, Allah menyembunyikan kematian pada waktunya. Pil waktu itu apa? Pada waktunya. Pilihan Tuhan nih. Kita kan tahu. Fasta'id lahu fala'allahu ya'ti bihi. Fasta'id lahu, maka persiapkanlah ya Nabi untuk kematian nih. Fala'allahu, barangkalinya kematian itu datang dengan tiba-tiba. Dia tahu kita baik. Jangan kita anggap ada apa-apa, aku ini masih hidup aja esok. Tahulah kita. Nah, oleh karena kita kan tahu, Allah merahasiakan kematian untuk kita dalam satu waktu, maka kita sediakan bekal kematian itu sebelum datang tiba-tiba bagi kita. Nah, kita kan tahu nih. Jadi kita jangan anggap kita kan tahu lah waktu ini. Apabila kita bagaimana kan Pak? Jadi kita sediakan waktu kita ini. Jangan dianggap aku ini masih awak sihat, kuat, asa jauh lawan mati lagi. Asa jauh lawan mati. Tahulah kita. Karena kan kehidupan ini kematian itu dekat pian. Sesuatu yang dekat pada hakikat yang jauh dan pada kita pada hakikat dekat. Sesuatu yang pasti itu kata-kata ulama aja nih.
Sesuatu yang pasti walaupun jauh tapi pasti hakikatnya dekat. Tapi sesuatu yang kada pasti walaupun dekat hakikatnya jauh. Tuh kayak itu maknanya, logikanya. Pasti walaupun jauh, kematian pasti dekat hakikatnya. Tapi sesuatu yang kada pasti walaupun dekat hakikatnya jauh. Napa contohnya ya? Kapasal Salasa isuk pian nukar iwak saekungannya bilang makan apa? Nanggana kah? Biawan kah? Ang kilo tuh. Harganya berapa ini? 40.000. 50.000 nukar sah. Tapi kada pasti. Mbah nukar siangi, misangi apa dipanggang. Napa lagi napa ulhan siapan asamnya siap dah makan. Padangan masih belum masak. Keluar orangnya. Yalah, sudah mengawat dah. Kalinya tahu-tahu napa tadahulu kucing kada kasal lah, kada pasti. Kalinya ada jadi kucing warna pian. Padahal bilang harapan, bilang parak deh. Napa lagi contohnya? Nikah hari ini, esok betatai. Tahu-tahu kalinya malam kenapa? Menyasak. Kada pasti. Dekat hakikatnya jauh. Karena kada pasti. Itu apanya tukang paham tuh ya. Nah waktu adalah jadi udah belajar minta maaf, minta ridha, minta halal. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita, dosa mama abah kita diampuni Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamatkan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nasrihi wa fi jami'i ta'ala ibadah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.